Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wahyudin, Bu Rita, dan rekan-rekan, izinkan saya melaksanakan teaching pada materi yang saya ambil, yaitu sistem bilangan pada mapel sistem komputer. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang saya ambil, yaitu tentang motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, penentuan solusinya dengan membuat perangkat pembelajaran model problem-based learning, terus pendekatannya TPEC, dan metodenya menggunakan media interaktif dan evaluasinya pakai game digital learning. Mohon maaf kepada rekan-rekan jika saya memanggil nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Sehat, baik, Celut-celut Pak, tumbuh gigi. Waduh, kenapa? Udah diobatin belum, Yuda? Udah Pak, masih tumbuh. Kalau misalkan mau beli obat dulu silakan ya, boleh. Jam terakhir kita ya. Ya, Lagi Pak. panas-panasnya, lapar, ngantuk, ya. Mudah-mudahan tidak menurunkan semangat dan mengalahkan rasa ngantuk. Kalau ada yang mau izin, sekedar cuci muka, misalkan, atau misalkan beli minuman segar, boleh ya. Tapi jangan rombongan, giliran aja. Oke. Pak, Sebelum mulai pembelajaran, pimpin doa dulu untuk ketua kelasnya. Silahkan saya tunjuk Sukma, ketua kelasnya, untuk pimpin doa. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Dadang. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sore hari ini, kita berdoa menurut agama dan masing-masing agar apa yang disampaikan kita bisa terima. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukma, sangat baik pimpin doanya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya absen dulu ya. Di sini seksi absensinya siapa? Hinda ya? Ya, saya Pak. Coba Ya, Pak. cek hari ini hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir ya. Bentar, saya cek dulu ya. Cek dulu. Oke. Oke, saya lihat udah rapi, mejanya, kelasnya, nggak ada sampah ya. Baik, untuk kompetensi dasar yang kita akan pelajari hari ini yaitu memahami sistem bilangan ya, ada desimal, biner, oktal, sama heksadesimal. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menelaah tentang sistem bilangan berdasarkan definisi dengan mengamati informasi yang Bapak berikan melalui presentasi interaktif. Kemudian yang kedua, menganalisis format dan jenis sistem bilangan. Ada desimal, biner, oktal, dan heksa ya. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama penerapan sistem bilangan, kemudian yang kedua format sistem bilangan, ada bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, penilaian pembelajarannya yang pertama dari sikap, itu yang pertama nilai itu teliti, kerjasama, disiplin, bertanggung jawab. Itu yang akan nilai melalui non-tes dari observasi yang Bapak lihat, terus instrumennya dari rubrik yang Bapak punya. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti ada tes evaluasi menggunakan media interaktif, game learning digital. Ini asik nih. Bagi yang suka main game, kita ngisi soalnya evaluasinya pakai game ya. Mungkin kalau guru-guru lain
tidak memperbolehkan pakai HP atau laptop. Nah, beda kalau sama Bapak, itu boleh ya, asal pakai untuk pembelajaran. Nanti bentuknya pilihan ganda. Nah, rencana kegiatan pembelajaran yang pertama dengan metode interaktif quizzes nantinya. Lalu tes evaluasinya menggunakan word wall. Nah, langkah-langkahnya nanti siapkan nih gadgetnya. Boleh pakai HP, boleh juga pakai laptop, tapi nanti khusus yang tes evaluasi word wall itu harus pakai HP ya, karena itu nanti scan barcode. Kemudian yang kedua, buka link yang nanti Bapak berikan, masukkan kodenya, lalu daftar akun. Kalau yang belum daftar, login menggunakan Gmail masing-masing. Kemudian saat pilih login dengan Gmail, pilihlah sekolah, kemudian siswa, lalu klik mulai, tunggu instruksi dari Bapak. Itu ya mungkin. Oke, siap-siap untuk perangkatnya. Sudah terlihat anak-anak? Belum? Sudah, Pak. Sudah. Silakan klik linknya joinmyquizzes.com dan kodenya 130271. Nanti yang sudah gabung bisa lihat di sini. Saya tunggu. Oke, Gina udah masuk. Semua ya. Baru 2 orang. Yang lainnya, Mas? Proses, Pak, on the way. Oh, iya, ya. Ada kesulitan? Siapa yang mengalami kesulitan? Kalau yang belum daftar akun, pilih login Gmail-nya masing-masing, kemudian pilih sekolah, lalu pilih siswa, kemudian klik mulai. Lalu kodenya masukin ini. Saya udah belum, Pak? Udah, Sahadi udah. Oh ya, makasih, Pak. Bisa dimulai ya? Langsung mulai aja. Mangga, Pak. Ya, Pak. Baik, bismillah. Sudah tampil anak-anak? Ada, Pak. Ya, Pak. Ada. Ya, Pak. Siap. Oke, pelajaran yang kita sekarang laksanakan itu sistem komputer. Tapi sebelum masuk ke materi pokok yaitu sistem bilangan, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa sih komputer. Kalian udah belajar tuh di SMP tentang TIK, tentang komputer, udah kan? Coba, apa sih fungsi komputer menurut kalian? Ada yang mau jawab? Iya, Pak. Ya, siapa? Buat ngetik kali, Pak ya, buat ngetik-ngetik gitu apa Ya. Surat, terus ngitung-ngitung di kayak kalkulator gitu, Pak. Ya, bagus, semua boleh. Yang lain? Ayo, Pak. Saya Pak. Sahadi, Siapa ya dulu? boleh? Saya dulu ya. Boleh, sok. Sahadi. Ya boleh, mangga. Ayo, silakan. Buat main game, Pak. Waduh, game terus nih. Pakainya game buat belajar tapi ya. Boleh sih, boleh. Tapi untuk hiburan aja, jangan keterusan main game. Nanti kecanduan. Ya, tapi bener kan, Pak, buat main game kan? Boleh, bisa untuk hiburan ya. Nanti kalau sama Bapak buat ngisi soal nanti gamenya ya. Terus Baik, siapa lagi Pak. tadi? Jajang? Jajang, boleh ya? Ya. Ya Pak, buat nonton video Pak. Video apa, Jang? Pembelajaran dong Pak. Wah, Bagus, mantap. kadang-kadang Oke. Pak. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam sistem komputer itu kita ketahui komputer itu terdapat kumpulan perangkat-perangkat yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mengolah data. Coba saya ingin tahu lagi, perangkat apa yang saling berhubungan itu? Ada 3 komponen. Coba, apa aja? Saya Pak. Saya Pak. Ya,
Indah, mungkin Indah. Ada perangkat hardware, software, dan brainware. Oke. Tadi siapa tadi? Yuda ya? Ya Pak. Coba Yuda, apa itu hardware, software yang beriman kata Hinda tuh? Hardware teh ini Pak, perangkat yang ada bentuk fisiknya Pak, bisa dilihat, bisa dipegang Pak. Oh, ya. Terus? Kalau software mah ini Pak, adanya itu di dalam hardware-nya Pak, diinstal di dalam hardware, nanti ada ini Pak, fungsi-fungsinya, nanti kita bisa bikin segala macam pakai aplikasi Pak. Oh ya, aplikasi ya intinya ya. Lalu brainware-nya yang terakhir? Ya, yang makainya Pak, berarti pengguna Pak. Oke. Oke, saya minta isi contoh di sini. Contoh dari perangkat hardware. Silakan kalian tuliskan di interaktifnya. Oke, monitor kata Yuda. Kata Sukma keyboard, apalagi? Kata Kiki joystick, boleh? Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, lanjut ya, lanjut. Oke, silakan isikan contoh untuk perangkat lunaknya, kira-kira apa aja? Games, antivirus, Windows, ya. Driver, boleh. Office, ya. Windows, sudah. Browser, ya. Aplikasi. Oke. Nah, setelah ini, siapkan Bapak akan untuk tes awal ya. Tes awal ini tidak termasuk dalam nilai pengetahuan, tapi yang bisa menjawab 3 terbaik besok Bapak traktir cimol di kantin ya. Ya. Cimol strawberry Pak. Emang cimol ada yang manis? Oke, siap ya. Hanya satu soal ini. Dinilai dari kecepatan menjawab dan ketepatan menjawab. Jadi artinya harus benar dan cepat. Oke, siapa kita lihat leadernya atau peringkat 3 terbaik? Oke, siapa? Ada Yuda ya tadi ya. Selamat Yuda, terus Kiki tadi. Besok tunggu Bapak di kantin ya. Asik. Oke, kita masuk ke materi pokok. Nah, ini ada sistem bilangan. Nah, sebelum bahas sistem bilangan itu apa, kira-kira jadi apa sih hubungannya antara sistem bilangan dengan komputer itu? Ada yang mau jawab sebelum Bapak nanti kasih gambaran dari video selanjutnya? Saya Pak. Boleh? Apa, Sandi? Ya, tadi kan menurut Sukma katanya komputer itu bisa digunakan untuk ngitung ya Pak? Ya. Nah, barangkali ya tentunya kalau agar komputer bisa ngitung ya harus ada sistem bilangan agar komputer tersebut mampu bekerja tadi melakukan perhitungan ya Pak. Oke, bagus ya. Tapi untuk lebih jelasnya, mari simak anak-anak video dari hubungannya sistem bilangan dengan sistem komputer. Sudah ada Pak. Sudah Pak, udah muncul Pak. Oke, cukup. Silakan berikan tanggapan dari video tersebut. Bisa diketik di slide-nya, di interaktifnya, kemudian kemukakan.
Boleh Sukma langsung kemukakan? Ya, kalau dilihat dari slide tadi, bahwa memang kalau dari yang saya perhatikan di biner ya Pak ya, Ya. itu komputer cuma mengenal angka 1 dan 0. 1 Ya. kalau nggak salah, 0 untuk ditolak gitu Pak. Ya. Ini kalau dilihat dari jawabannya, sama Yuda nggak jauh beda. Kalau Gina gimana Gin? Tadi dari videonya Pak, ternyata ada banyak itu ya, jenis-jenis bilangan, bukan hanya 01, tadi itu apa ya, saya lupa. Oktal gitu, kalau tidak salah, apalagi heksa gitu Pak. Oke. Ini kalau Sahadi sama Yuda, Sukma itu berkaitan ya. Terima kasih untuk Sukma, Yuda, Gina, dan Sahadi. Nah, oke, perhatikan. Jadi sistem bilangan itu merupakan suatu cara untuk mewakili besaran dan suatu sistem fisik. Nah, pada dasarnya, komputer baru bisa bekerja jika adanya aliran arus listrik yang mengalir di dalamnya. Aliran arus listrik ini mengalir memiliki dua kondisi, di mana on itu 1 dan off itu 0. Ini kaidah ini sudah ditentukan dalam perjanjian yang dikembangkan oleh pengembang komputer ya. Kemudian seluruh data yang berupa angka, abjad, karakter spesial hanya bisa terbaca oleh mesin digital atau komputer, yaitu berupa angka 1 dan 0 ya. Kemudian disebut biner. Nah, tapi di sini tidak hanya kita mengenal angka biner aja. Di dalam sistem komputer itu ada 4 bilangan. Yang pertama bilangan biner, desimal, oktal, sama heksadesimal. Cuman untuk jantung dari sistem bilangan ini ada pada biner. Hanya saja penerapannya itu tidak hanya biner aja. Ada desimal, oktal, dan heksa. Lalu apa sih biner? Mari kita simak slide berikutnya. Nah, biner. Biner itu merupakan bilangan berbasis 2. Nah, kenapa disebut berbasis 2? Karena digitnya atau simbolnya itu ada 2, yaitu 0 dan 1. Penerapannya untuk sistem bilangan biner ini tadi disebutkan dalam video itu untuk bahasa komputer atau bahasa mesin. Jadi bahasa mesin itu atau komputer itu tidak mengenal abjad, huruf, emoticon, lalu apalagi suara. Misalkan gini nih, analoginya. Kan SMK tuh, sekarang kalian tuh lagi masa-masanya bisa kasih di sekolah ya. Misalkan Sukma nih, Sukma chat WhatsApp ke Gina, misalkan I love you. Terus pakai emoticon stiker yang ada panahnya gitu ya. Itu apakah langsung bisa terbaca oleh bahasa mesin? Tentu tidak. Ini harus ada terjemahan karena bahasa mesin itu hanya mengenal angka biner yaitu 0 dan 1. Contohnya untuk bilangannya itu 111 0 0 0 1 1. Nah, itu ya untuk contohnya. Kemudian yang kedua, desimal. Desimal itu bilangan berbasis 10. Sama ini juga. Kenapa disebut basis 10? Digitnya itu simbolnya itu ada 10. Dimulai dari angka 0 sampai 9. Contohnya itu 255. Karena 255 itu masuk ke digit simbol desimal. Nah, ini penerapan untuk di desimal ini biasanya digunakan untuk pengalamatan jaringan pada versi 4. Atau kalau dalam sehari-hari itu dalam hitungan mata uang dari 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Itu ya untuk desimal. Kemudian yang ketiga, oktal. Oktal itu bilangan berbasis 8. Nah, kenapa disebut 8? Karena digit simbolnya ada 8 dimulai dari angka 0 sampai 7. Terus contohnya 377. Nah, untuk penerapan oktal ini biasanya itu masih berhubungan dengan komputasi juga. Biasanya ini untuk menggantikan dari heksadesimal atau dalam kehidupan sehari-harinya itu ada yang namanya itu suku Yuki di Meksiko. Suku Yuki di Meksiko itu mereka perhitungannya pakai sistem oktal melalui sela-sela jari tangan kita. Coba cek jari-jari tangan kita sela-selanya ada berapa?
ini. Hitung ada berapa? 8 Pak. Ya, itu suku Yuki di sana pakai sistem bilangan oktal. Kemudian yang terakhir heksadesimal itu berbasis 16. Digit simbolnya itu karena ada 16 dimulai angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Contohnya FF ya. Nih. Penerapannya untuk heksadesimal ini untuk konfigurasi alamat jaringan versi 6 atau MAC address atau pengalamatan MAC gitu ya. Nah, jadi seluruh perangkat-perangkat digital yang terhubung dengan komputer itu memiliki IP yang unik atau alamat yang pasti tidak sama. Nah, itu biasanya digunakan pada bilangan heksadesimal. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan boleh kemukakan langsung kalau ini. Dari Sahadi, Hinda mungkin. Saya Pak. Saya Pak. Sahadi boleh? Ya. Ya, Saya boleh. mau tanya Pak, tadi kan di di bilangan heksadesimal itu kan ada huruf ya Pak, dari A, B, Ya. C, D, E, F. Itu maksudnya gimana itu ya Pak? Oh, itu bentar. Oke. Nah, ini untuk di heksadesimal ini yang huruf A sampai F ini itu mewakili suatu bilangan juga. Jadi kalau heksadesimal 0 sampai 9 itu A itu artinya 10. Kemudian B itu 11, C itu 12 dan seterusnya. Nah, ini ya. Cuman tidak dituliskan angkanya kalau di heksa, harus pakai huruf kalau lebih dari 9. Mungkin itu. Terus ada siapa lagi? Hinda ya? Saya Pak. Ya. Boleh Hinda ya? Iya Pak. Ini kan kalau dari cara penulisannya tuh ada 100 terus kalau misalkan nih cara angkanya sama gitu Pak. Ada misalkan 100 tapi bilangannya saya nggak tahu gimana cara membedakannya Pak. Misalkan kayak ini 377 gitu, cara membedakannya ini bilangan biner, desimal, oktal itu gimana ya Pak? Oh ya, misalkan tadi gimana Pak? 100 ya? Ya 100 Pak. Ya 100. Ini berarti kan masuk ke biner juga gitu? Iya, ke desimal juga itu juga, bisa. Nah ini kalau di sistem bilangan itu ada namanya konvensi notasi, yaitu penamaan bilangan di akhir bilangan. Di bawah biasanya nih, kalau ini misalkan 100, kalau disebut biner itu berarti basis 2. Terus kalau misalkan lagi yang desimal berarti basis 10. Nah, selain konvensi notasi juga yang membedakannya itu dari konversi nanti. Tapi untuk pembahasan konversi tidak dibahas hari ini, nanti untuk pertemuan berikutnya kalau konversi ya. Oh, jadi itu Pak untuk penulisannya tadi di bawah kecil, kalau pangkat kan kalau bilangan bisa pangkat itu di atas gitu ya Pak. Kalau ini mah di bawah gitu Pak untuk membedakannya. Iya Pak. Paham ya? Paham Pak. Paham Pak. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi Nah, refleksi pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian telaah dari hasil belajar hari ini? Silakan. Boleh, siapa? Sahadi, Hinda ya? Saya Pak, boleh, ya saya. Bisa langsung ketikan aja atau langsung kemukakan? Saya kemukakan aja ya Pak. Boleh. Kalau menurut saya hasil refleksi hari ini pelajaran Bapak, sistem bilangan itu sangat penting Pak untuk memperhitungkan kode dalam komputer. Dan itu digunakan pada pengamatan jaringan itu Pak, menurut saya Pak. Oke, itu kata Gina katanya komputer dibangun dengan angka yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa manusia ya, boleh.
Saya Siapa Pak, lagi, Pak? boleh Pak? Indah ya, Indah itu ya. Iya Pak. Boleh Indahin, apain? Ya. Sistem bilangan itu digunakan untuk menerjemahkan bahasa manusia yang diinputkan ke bahasa mesin komputer. Kemudian nanti diterjemahkan kembali ke bahasa manusia supaya dimengerti yang akan ditampilkan pada output layar monitor. Karena pada akhirnya kan kita melihatnya di layar monitor, Pak. Oke. Itu kata Yuda, katanya komputer punya sistem bilangan desimal, oktal, heksadesimal, dan biner ya, betul. Jadi tidak hanya biner ya. Kalau manusia punya sistem desimal dan oktal dan lain-lain, boleh. Makasih ya yang sudah memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Oke. Nah, ini sekarang sudah memasuki sesi-sesi akhir sebelum penutupan. Jadi persiapan untuk tes evaluasi. Kita beralih platform sekarang. Silakan ambil gadgetnya masing-masing. Kita beralih ke wall, persiapkan gadgetnya. Nanti scan barcode yang Bapak akan kirimkan. Kemudian klik media game learning wall. Nah, ini barcode-nya. Scan barcode, kalau yang tidak tahu, ini ada di gadget itu, kalau di Chrome, ada kamera di pojok ini. Di pojok ada kamera, tinggal klik, lalu telusuri. Atau bisa diklik link di bawah. Nanti kasih tahu kalau yang sudah gabung, karena kalau untuk di wall nggak seperti kuisis tadi, kalau untuk gabungnya belum terlihat. Jadi hasilnya itu dilihat kalau sudah mengerjakan evaluasi. Sudah Pak. Sudah? Langsung Ya. dimulai, Pak. Boleh langsung dibuat. Jadi ini gamenya itu ini tergantung dari tampilan kalian ya. Kalau di saya itu, di Bapak itu ada game seperti main Pac-Man. Ada juga yang main pesawat. Jadi kalau pesawat itu ada soal di bawah, nanti pesawatnya mengambil jawabannya di awan. Tapi kalau yang di Bapak ini seperti main Pac-Man. Jadi ada soal, kemudian kerjakan, pilih jawabannya di kotak. Nanti ada musuh. Nah, yang love ini di atas itu merupakan nyawa kalian. Nyawa kalian berarti ada 2. Nah, contoh misalkan ini basis atau radix dari bilangan heksadesimal adalah, coba, misalkan Bapak ini mau dimatikan saja ya, dari tulis jawabannya. Kalau di kalian silakan kerjakan dengan benar. Kalau yang sudah mengerjakan itu ada 3 soal, karena waktunya sekarang hampir habis, jadi Bapak ngasih soalnya 3 aja. Kalau yang sudah, tolong kasih tahu, nanti Bapak akan refresh siapa yang menjadi nilai terbaik. Saya udah, Pak. Gina udah? Coba saya cek ya. Nah, ini udah. Baru Gina sama Sahadi. Waktunya 45 detik untuk Gina. Skornya 3. Artinya ini benar semua untuk Gina. Kemudian yang kedua ada Sahadi. Skornya 2. Artinya ini salah satu. Untuk waktunya 32 detik,6. Yang lainnya gimana? Udah beres? Kasihkan itu Pak, kasihkan main game. Saya sudah, Pak. Andi, wah Sahadi ini tergeser nih. Aduh, Sandi nih. Sahadi lebih cepat, cuman menjawabnya itu yang salah. Salah satu ya. Ini gamer semua Pak berarti Pak. Oh iya, biasanya itu Sahadi jago kalau main game. Iya Pak, tadi yang satu saya ini Pak, apa namanya, nggak ngeh, wah kena bom saya. Makanya jangan game online dulu, Sahadi.
nggak level game kayak gini dia, Pak. Sukma tuh Pak jago Pak main game Pak, Sukma. Pak jago ya. Oh, Up mulu tuh Sukma. Kalau nggak ada lawan tandingnya saya males, Pak lah. Tuh kan Pak. Oke, selamat ya untuk Gina menjadi nilai terbaik dan Gina dinobatkan sebagai Student of the Week untuk minggu ini. Dapat cimol ya, Pak. Cimonya Pak, ditagih nanti cimonya. Kalau ini ketiga orang ini akan dapat sebuah unit motor dalam bentuk brosur ya. Ya Allah. Bapak ngajakan Cimo, isu kan libur Pak, pokoknya Sabtu. Bisa nanti hari Senin. Oke. Nah, sudah sampai di ujung pembelajaran. Siapa yang mau membacakan kesimpulan? Ya Pak. Boleh, Sandi, silakan. Ya, intinya kita sudah belajar terkait dengan sistem bilangan, di mana di dalam sistem komputer ada 4 sistem bilangan yang digunakan. Yang pertama tentunya desimal ya, sesuai dengan apa yang kita biasa lakukan di keseharian. Kemudian binar itu adalah sistem bilangan yang sebenarnya yang diketahui oleh komputer itu hanya 0 dan 1 itu kan ya. Sementara oktal itu untuk kepentingan beberapa proses itu kan ya. Dan heksadesimal juga tadi siapa tadi yang heksadesimal untuk pengalamatan IP versi 6 ya Pak, sama perangkat MAC address-nya seperti itu Pak. Boleh, bagus ya. Gimana belajar hari ini? Udah mengerti, udah paham semuanya? Paham, Paham, Pak. Pak. Apakah Bapak mengajar mungkin terlalu cepat atau tidak jelas atau misalkan terlalu datar? Seru Pak, main game. Pak, enggak. main game. Seru Pak main game Pak. Enak. Oke, nanti Bapak ini hanya pesan aja ya untuk kalian, tolonglah jadi semua ilmu yang kalian dapat itu jangan disimpan di atas, tapi simpanlah akhlak di atas ilmu. Karena setinggi apapun ilmu, sehebat apapun itu nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Jadi tolonglah akhlak itu di atas ilmu. Percuma kalau misalkan kita pintar, hebat, jagoan, kalau akhlaknya jelek percuma ya. Itu saja pesan dari Bapak. Tanamkanlah ilmu padi, semakin berisi semakin beruntung. Oke. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalian pelajari, di slide-nya belum muncul. Nah, pelajari tentang konversi bilangan. Baik, sebelum Bapak tutup, silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa supaya nanti di perjalanan baik-baik saja dan apa yang kalian terima hari ini dapat bermanfaat. Silahkan, tadi siapa? Sukma ya? Iya Pak. Silahkan Sukma. Oke baik, terima kasih Pak Dadang. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita selamat sampai tujuan, ya tidak kurang satu apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Salam untuk orang di rumah. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.